Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki sesi keempat dari pelajaran PTM alat berat. Sesi keempat ini kita mempelajari kapasitas produksi alat. Tujuannya adalah menghitung kapasitas produksi dari berbagai jenis alat. Di sini ada berbagai jenis alat ya: bulldozer, wheel loader, track excavator, motor grader, motor scraper, compactor roller, dump truck, dredger, water pump, kompresor, pile driver, dan AMP. Jadi ini tujuan dari kita mempelajari pada bab ini, pada sesi ini. Oke. Pendahuluan. Secara umum, produktivitas alat berat per jam tergantung dari produksi per siklus. Per siklus itu maksudnya per cycle time ya. Per siklus. Berapa jumlah siklusnya dan waktu siklus dan efisiensi kerja. Jadi produksi per siklus adalah kapasitas produksi yang dapat dihasilkan suatu alat berat dalam satu siklus atau satu cycle time. Jumlah siklus adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi produksi per jam. Waktu siklus ini terdiri dari waktu muat atau loading time, waktu angkut atau hauling time. Loading time tadi LT, hauling time ini HL. Waktu bongkar atau dumping time DT. Waktu kembali dalam keadaan kosong, return time atau RT. Dan waktu tunggu atau potting time atau ST. Jadi di sini cycle time adalah ini LT tambah HT. Waktu memuat loading, waktu menghantar hauling time, waktu bongkar sini waktu kembali, dan waktu tunggu. Itu yang dimaksud dengan cycle time. Ini adalah waktu-waktu yang dibutuhkan untuk cycle time ya. Satu cycle time ini adalah satu putaran ini dijumlahkan. Faktor efisiensi adalah perbandingan produksi alat berat aktual di lapangan dengan produksi alat berat secara teoritis. Jadi dibandingkan. Misalnya produksi alat berat secara teoritis misalnya 60 meter kubik per jam misalnya. Sedangkan produksi alat berat aktual di lapangan 50 meter kubik per jam. Berarti efisiensinya adalah 50 dibagi 60. Itulah efisiensi ya, sekitar 0,83 ya. Faktor efisiensi ini dipengaruhi oleh keterampilan dan motivasi kerja operator, gerakan dan posisi alat sewaktu beroperasi, pemeliharaan dan perawatan alat, pemilihan alat yang sesuai topografi, pengaturan dan kombinasi alat yang tepat, pengawasan kontrol dari operasional alat berat, penyediaan suku cadang yang cukup pas moving part, atau kondisi operasional. Jadi efisiensi ini sangat dipengaruhi ini faktor-faktor ini ya. Nah, ini keterampilan, nah, ini keahlian operator. Nah, ini posisi dalam operasional. Harus dilihat betul posisinya apakah efisien atau tidak dalam satu cycle time ini ya. Dia posisinya bisa dilihat. Kalau misalnya perlu trial ya, di trial posisi begini berapa cycle time-nya, berapa menit. Posisi ini berapa menit. Nanti dicari posisi yang paling efisien, yang paling membutuhkan waktu yang sedikit. Ini pemeliharaan dan perawatan alat. Jadi pemeliharaan dan perawatan alat ini penting untuk efisiensi. Kalau pemeliharaannya
dan perawatannya kurang, ya alat itu efisiensinya makin kecil. Makanya saya pernah melihat suatu perusahaan, ya, tapi orang asing, dia operator kerja dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore atau jam 8 malam gitu kalau lembur. Nah, nanti mekanik alat beratnya bekerja dari jam 8 malam sampai jam 1 malam untuk servis. Jadi setiap kali alat itu berhenti langsung diservis. Ini perusahaan, kalau nggak salah perusahaan Korea yang bekerja di Indonesia. Begitu mereka pedulinya terhadap pemeliharaan ini, perawatan ini, jadi setiap hari alat itu diservis. Jadi antara operator dan mekaniknya beda jam kerjanya. Kalau operatornya kerja, mekaniknya istirahat. Kalau operatornya istirahat, mekaniknya kerja. Seperti itu. Itu yang paling baik menurut saya dalam hal pemeliharaan dan perawatan ini. Sudah itu pemilihan alat yang sesuai topografi. Nah, ini pemilihan alat ini sesuai dengan sesi sebelumnya, sesi 3, kita bisa melihat gaya-gaya bekerja. Kira-kira alat itu gaya kerjanya sesuai nggak dengan topografi, medan yang akan dihadapi. Jangan-jangan nanti misalnya drawbar pullnya tidak kuat, atau rolling resistance-nya tidak kuat, atau gravity-nya tidak diperhitungkan, atau beberapa poin seperti rim pull-nya tidak diperhitungkan. Nah, ini sesuaikan pemilihan alat dengan topografi. Itu pelajaran kita di session sebelumnya, ya, menyesuaikan alat dengan topografi. Sudah tuh pengaturan dan kombinasi alat yang tepat. Nah, ini pengaturan dan kombinasi alat di session kedua. Sesi pertama sudah kita jelaskan tentang kombinasi alat yang tepat. Nah, pengaturannya nanti kita lihat di dalam perhitungan di session ke 13 mungkin, ya. Bisa kita lihat nanti nih pengaturan ini. Tapi kalau kombinasi alat ini ada di sesi 1, ya. Sudah kita bahas. Sudah tuh pengawasan dan kontrol dari operasional alat. Ini diperlukan laporan harian tentang alat ini. Dibuat laporan harian, laporan bulanan, atau laporan per jam kerja. Ini kita bahas di sesi ke-8 kalau tidak salah. Jadi ini efisiensi ini penting, ya. Nah, ini penyediaan suku cadang yang cukup. Nah, ini kita bahas di sesi ke-9 kalau tidak salah. Ini kondisi operasional. Nah, jadi kondisi operasional ini melihat jenis material yang akan dikerjakan, bagaimana termasuk aksi dan reaksinya, daya dukung dan daya tekan tanah. Ini perlu dilihat, ya. Ini sudah kita bahas di bab di sesi pertama, ya. Jadi poin-poin inilah yang perlu diperhatikan untuk faktor efisiensi. Makin bagus ini, makin diperhatikan ini efisiensinya, ya faktor efisiensinya mendekati nilai 1. 1 adalah yang terbaik. Kalau jelek, ya 0,5, ya. Jadi faktor efisiensi ini bisa, harganya bisa setengah dari produksi. Misalnya harusnya produksi 60 meter kubik per jam, ternyata dia hanya mampu 30 meter kubik per jam. Itu faktor efisiensinya 0,5 itu. Mungkin di antara salah satu ini ada hal yang kurang diperhatikan dalam pelaksanaannya. Makanya seorang engineer yang mempergunakan alat berat, ya, faktor efisiensi ini sangat diperhatikan, ya. Apakah di keterampilan ininya, ya, atau motivasinya mungkin jelek.
perlu bagaimana cara mengangkat motivasi kerja. Kalau keterampilan, bagaimana mencari orang-orang yang terampil, operatornya. Jadi ini sinilah pengalaman engineer untuk memperhatikan nilai efisiensi, karena nilai faktor efisiensi ini simbol nanti E besar ya, ini sangat mempengaruhi ya. Kalau efisiensinya 0,25 harusnya 60 meter kubik per jam, ya produksinya cuma jadinya kalau 0,25 jadi 15 kubik per jam. Wah, ini jauh kali dari yang diharapkan. Oke. Dari beberapa pengalaman praktis, nilai efisiensi ini alat berat ditinjau dari sisi perawatan alat berat dan kondisi lapangan ditampilkan. Nah, ini silakan, ini jadi apa? Jadi referensi ya. Kalau saya sebaiknya ini dijalankan, pengamatan tentang ini dijalankan untuk memperhatikan nilai efisiensi. Ya, kalau tidak ada ya ini sebagai referensi. Jadi tampaknya efisiensi yang paling besar 0,83. Ini sebenarnya termasuk kecil juga, ini padahal sudah sangat baik, perawatan efisiensi sangat baik, tapi 0,83. Bisa sampai 0,32. Jadi kalau kondisi operasionalnya jelek, perawatan mesinnya jelek, wah ini 0,32, sepertiga ya. Jadi harusnya 60 meter kubik per jam, jadi cuma dapat 20 meter kubik per jam, sepertiganya. Oke, nah ini deh. Kapasitas produksi, ini secara umum ini rumusnya Q kali N kali E. Itu produksi per siklus alat berat. Satu kali siklus berapa produksinya? Satu kali cycle time berapa produktivitasnya suatu alat berat? Itu N. N ini jumlah siklusnya per jam. Misalnya 1 jam itu berapa kali dia, berapa CT-nya? Misalnya CT-nya 15 menit. Nah, berarti N-nya ini 60 dibagi 15, berarti 4 nilainya ya. Nah, ini CM, siklus time-nya ya. Kalau suatu alat itu satu kali cycle time-nya 15 menit, berarti N-nya ini 60 bagi 15, 4. Nah, ini dikali efisiensi ya. Ini yang efisiensi tadi faktor langsung mempengaruhi ya, pengali. Jadi di sini cycle time ya, hitungannya menit. Efisiensi kerja yaitu tadi faktor-faktor pengaruhnya telah kita sebutkan. Ini bisa dalam meter kubik per jam, ini bisa meter kubik ya. Oke, sekarang kita lihat contoh bulldozer. Alat berat bulldozer. Jenis pekerjaan yang biasa mempergunakan bulldozer adalah mengupas topsoil, pemindahan material jarak pendek, pembukaan jalan baru, menyebarkan material, dan membersihkan kuali. Bulldozer ini biasanya dilengkapi dengan blade. Blade itu pisaunya ya. Yang di depan bulldozer, blade pisau untuk menggusur material di depannya. Jenis blade ini yang menggunakan ada yang strike blade. Nah ini seperti ini. Ada yang angel blade, ini menyudut ya. Ada yang universal blade, seperti ini. Ada yang P blade. Jadi ini masing-masing gunanya. Kalau yang strike edge ini, strike blade itu untuk pengupasan dan penimbunan tanah. Ini untuk yang angel blade untuk menyingkirkan material ke sisinya. U-blade untuk mengupas dan menggusur tanah dalam jarak yang lebih jauh. P-blade. Ini jenis blade. Ada yang raker blade ya. Nah, seperti ini ada jarunya ya. Oke. Ini dimensinya. Jadi ukuran pisaunya dari blade dari bulldozer sesuai dengan HP-nya ya, horsepower-nya. Makin tinggi horsepower-nya, berat, panjang, dan tingginya makin besar. Ini makanya kalau di lapangan ya bulldozer ini yang dipergunakan perlu dilihat ininya berapa HP-nya.
berapa berat mesinnya, berat bulldozernya, berapa blade-nya itu, berapa tingginya, dan berapa panjangnya. Harus diukur ya. Kalau ini sebagai referensi silakan diukur. Sini kapasitas produksi bulldozer. Nah, seperti ini rumusnya. Jadi kita harus menghitung dulu produksi per siklusnya ya. Per satu cycle time-nya berapa Q kecil ini. Q kecil ini. Q sama dengan L kali H kuadrat kali A. Jadi L-nya itu lebar pisau. H-nya itu tinggi pisau ya, tinggi blade. Ini dalam kuadrat. A-nya itu faktor pisau. Jadi Q ini dengan mus ini, nah, kita perlu menentukan faktor blade-nya, faktor pisaunya seperti ini. Nah, jadi kalau easy dosing, maksudnya mendozer yang mudah ya. Ini biasanya untuk tanah-tanah yang lembek ya, seperti sandy soil atau tanah yang tidak padat ya. Jadi tanah-tanah yang lembek, nah, ini faktor blade-nya 1,1 sampai 0,9. Ini rata-rata dosing, penggusuran yang tidak agak lebih rumit sedikit. Biasanya soilnya ini ada batu-batuannya. Nah, ini 0,9 sampai 0,7. Ini misalnya agak sulit ya, mendozernya agak susah. Ini biasanya hard dry clay ya, lumpung-lumpung yang kering yang keras atau natural ground. Nah, ini ada stick clay yang maksudnya lumpung-lumpung yang keras. Nah, ini atau difficult dosing ya, dozer pekerjaan yang rumit. Nah, ini rock, batuan, lakfish rock, maksudnya batuan-batuan ya, serpian batuan ya, seperti kayak di tambang batu bara misalnya. Nah, ini A-nya segini, 0,4 sampai 0,6. Nah, jadi nanti kalau udah dapat nilai A kecilnya, faktor blade-nya ini, nah, nanti diukur apanya, tinggi dan panjang blade-nya dapat Q. Nah, kalau dapat Q baru kita dapat kapasitas produksi. Nah, nanti kita efisiensinya berapa. Nah, seperti itu. Sudah tuh cycle time ini perlu diperhitungkan. Rumusnya seperti ini. D per F plus D per R plus Z. D itu jarak gusur ya. Haul distance. Nah, berapa jarak gusurnya? Misalnya sekali gusur 25 meter misalnya. Berapa kecepatan ininya waktu dia menggusur? Nah, F ini. Berapa kecepatan waktu dia mundur? Reverse speed, kecepatan mundurnya berapa? Jadi kita harus tahu. Sudah tuh Z, nah, waktu yang dibutuhkan untuk ganti persneling. Nah, ini makanya detailnya harus benar ya. Berapa kecepatan dia ini, berapa jarak gusurnya, berapa kecepatan maju, berapa kecepatan mundur R ini, dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk ganti gigi ya, ganti persneling. Ini sebagai referensi juga. Biasanya untuk arah maju 3 sampai 5 km per jam. Ini dihitung 0,75-nya. Kalau dengan top flow ya, dengan aliran sistem mekaniknya ya, mesinnya. Untuk mundur biasanya 5 sampai 7 km per jam. Nah, ini 0,85 kalau dia dengan top flow ya. Sistem aliran apanya bagus ya. Pada mesinnya ya. Ini biasanya waktu yang dibutuhkan untuk ini, untuk menyesuaikan gearnya ya, giginya 0,10 kalau dia mesinnya langsung.
Kalau mesinnya ini top flow ini maksudnya ada dozernya digandeng gitu ya, 0,05. Kalau ini langsung satu badan itu dia. Kalau ini berarti top flow ini dia ada attachmentnya gitu, ada lampiran gitu. Jadi dozernya itu ditarik ya. Ini yang dengan top flow ini. Kalau yang tanpa top flow berarti bulldozernya langsung ya. Oke, jadi produktivitas bulldozer untuk pembersihan ini bersama seperti ini. Berapa lebar pemotongan dikali kecepatannya dikali efisiensi dibagi 10. Nah, ini dalam hektar per jam atuannya ya. Kalau misalnya bulldozernya untuk memotong pohon-pohon ya, kayak grubbing ya, perbedaan grubbing, banyak memotong pohon-pohon di hutan. Kapasitas produksinya seperti ini. Ini misalnya di sini H ya. Ini kapasitas produksi menit per akre ya. Satu akre ini sekitar 4.000 ya, meter persegi. Jadi satu akre itu hampir setengah hektar lah gitu ya. Tidak sampai setengah hektar. Kalau setengah hektar kan 5.000 meter persegi. Nah, di sini dilihat faktor kekerasan kayunya. Nilainya 1,3 untuk apabila hutan terdiri dari 75-100% kayu keras. Kayu keras itu banyak gitu ya. 1 untuk hutan yang terdiri dari 25-75% kayu yang keras. Jadi antara kayu keras dengan kayu yang lembeknya 50-50 lah gitu. Itu 1. 0,7, nah ini lebih banyak kayu yang lembek daripada kayu yang keras. Nah, jadi kalau 1,3 hampir semua kayu keras. Kalau 1 50-50 kayu keras sama kayu yang tidak begitu keras. Kalau yang ini 25% kayunya kayu yang tidak kayu kerasnya cuma 25% ya, paling banyak. Oke. Kepadatan pohon. Ini A ya. Misalnya 2, nilainya 2 apabila kepadatannya itu 600 pohon per setengah hektar. Jadi kalau misalnya 1 hektar ada 1.200 pohon. 1 apabila 400 sampai 500 per pohon. Jadi sekitar 500 pohon per akre, berarti sekitar 1.000 pohon per hektar gitu ya. Itu nilai 1. Kalau 0,7 apabila cuma 400 pohon per setengah hektarnya, lebih kecil dari. Nah, itu nilai A. Nilai B, faktor produksi. Ini nilai B ini faktor produksi. Kita lihat tabel 4. Nah, ini tergantung dari jenis traktor, berapa HP-nya. Di sini B-nya berapa ya? Nanti kita lihat diameter pohonnya. M1, M2, M3, M4 dan F. Jadi kalau 1 sampai 2 feet ya rata-ratanya diameter pohonnya, nah itu M1. Kalau 2 sampai 3 feet M2. Ini kalau udah F ini berarti pohonnya besar-besar ya. Nah, jadi di sini ada M1, M2, M3 dan F gitu ya. Nah, kita B-nya tuh ambil nilainya dari sini. Dari traktor yang mana? Misalnya pakai traktor yang 200 HP berarti B-nya ini. Nah, ini nilai M1, M2, M3, M4. Nah, di sini ya. Dan F. Ini kita lihat sini M nih waktu pemotongan tergantung diameter pohon ya, berapa menit. Ini
sudah tuh N banyaknya pohon dengan diameter tertentu. Jumlah diameter pohon dengan ukuran lebih besar dari 6 feet atau 2. Berapa jumlah diameter pohon dengan ukuran lebih besar dari 6 feet atau 2 meter, berapa banyak ya? Dihitung D-nya. F-nya ini waktu pemotongan. F ini. Jadi M ini waktunya seperti ini. Waktu pemotongan tergantung dari diameter pohon. Kalau dari segini ya berarti 0,7 menit gitu ya. 2 sampai 3 feet. Besar diameternya 3,4 menit gitu. Potong pohon. Ini hitung jumlah banyak pohon per akre per setengah hektar, berapa banyak? Itu N. Misalnya 500 pohon per hektar, berarti per akrenya berarti 250 pohon per akre dalam diameter tertentu. Jadi di sini gitu N-nya. N ini sama dengan M ya, di apa? Dibatasi dengan ininya. Berapa banyak apanya? Berarti kita hitung ininya. Berapa banyak pohon per akrenya, per setengah hektarnya. Jadi oke, ini produktivitas dari bulldozer. Sekarang kalau wheel loader ini jenis loader, ada track loader, ada wheel loader ya. Kalau track itu roda besi, wheel loader ada roda ban. Loader adalah alat berat yang digunakan untuk permuatan material ke dalam dan truk biasanya, atau pemuatan material ke dalam bak penampung awal atau bin, coal bin biasanya kalau di MP, seperti di crusher, AMP, dan di pabrik-pabrik. Penimbunan material stok atau top fire. Jenis bucket digunakan ada general purpose bucket, rock bucket, side dam bucket, atau multi purpose bucket. Jadi kapasitas produksinya seperti ini. Jadi Q-nya ini produksi per 1 kali siklusnya kita hitung seperti ini. Q1 ya kali K, Q sama dengan Q1 kali K. Berapa kapasitas bucket penuhnya? K-nya faktor bucket. Nah ini kalau dia easy loading itu biasanya 1 sampai 0,8. Kalau dia apa? Jadi untuk wheel loader produksi per siklusnya ini Q1 kali K. Q1 adalah isi bucketnya ya. Sedangkan K-nya ini faktor bucket. Nah, ini tergantung dari easy loading. Kalau mudah pemuatannya ya 1 sampai 0,8. Kalau dia agak apa? Rata-rata biasa ini. Kalau agak susah loadingnya, ini kalau dia sulit, nah ini tergantung dari materialnya. Kalau dia tanah biasanya easy. Kalau tanah mengandung apa? Sedikit batuan, pada average. Kalau dia sirto sudah masuk ini. Kalau dia rock batuan seperti ini 0,5 sampai 0,4. Jadi kita hitung dulu ininya kapasitas bucketnya. Sini kapasitas bucketnya kita bisa ukur nih. Ukur ininya. Ini dimensi-dimensi ukurannya. Jadi kapasitas bucket tuh, wah ini rumusnya A ya. Ini luas ini. Dikali W lebarnya dikurang 2/3 dari A kuadrat ini dikali B. Ini kalau peres. Kalau kapasitasnya penuh ya seperti ini. Jadi B kuadrat, nah ini B nya, W nya ini
per 8 dikurang ini A plus C ya. Di sini ada PS. PS ini kapasitas ininya ya, kapasitas peresnya. Jadi kita hitung dulu Q1-nya, makanya perlu diukur bucketnya ini, dimensi-dimensinya. Kalau misalnya ditanyakan ke operator ya, dia yang biasa saja, yang dia ucapkan sekian kubik sekali angkat. Tapi kalau mau pasti ya kita ukur. Nah, jadi kalau udah dapat Q1, berapa volumenya, kalikan misalnya dia ngangkat tanah, easy loading, kita kalikan 0,9 berarti 1 kali 0,9 berarti 0,9 meter kubik, dapat Q1. Dapat Q, sudah kita kali. Nah, baru kita pakai rumus ini tinggal mencari cycle time-nya. Efisiensinya ya itu tadi seperti yang di atas. Jadi ini boleh juga diukur pakai planimetri ya. Ini biasanya kemiringan isinya nih 2:1, istilah kapasitas Peres ya, stroke capacity. Jadi kita hitung, nah ini PS ini bisa kita anggap yang inilah, kita hitung dulu ini kapasitas Peresnya, baru ditambahkan ini, baru dapat kapasitas penuhnya. Nah ini seperti ini gambarannya, kalau yang penuh seperti ini, Peres seperti ini. Jadi beda volumenya ya. Ini bisa dilihat dari operator atau jenis material. Nah, kalau misalnya operatornya kerja agak enggan-engganan, ya walaupun dia ini easy loading, tetap aja ngisinya separuh-separuh, Peres tidak mau penuh gitu ya. Tinggal motivasi kerja dari si operator atau kalian melihat ini Peres atau menjung seperti ini ya, penuh. Kalau istilahnya struct capacity, yang ini effect capacity. Nah, ini sebagai referensi silakan. Biasanya kalau menjung 1,2, Peres 1,02 seperti itu ya, jenis ini sebagai referensi. Tapi kondisi realnya harus diperhatikan di lapangan. Makanya pada waktu PKL ya, ini perlu diperhatikan, diukur ininya, dimensinya ini, bucketnya ini. Saya selalu kalau mimpin PKL ya, dekati alat berat tersebut, lagi berhenti diukur, kita izin sama operatornya ukur kapasitas dimensi-dimensinya ini. Kalau Anda sebagai engineer ya harus punya data, diukur, harus punya data tentang bucket ini. Ini wheel loader ya. Sudah itu, ini ada beberapa kondisi material yang menyebabkan loader tidak dapat maksimal pengangkutannya, sehingga diperlukan faktor pemuatan bucket yang ditampilkan. Nah, ini faktor pemuatan. Jadi faktor pemuatan ini tergantung dari materialnya. Ini faktor pemuatan ini bisa dimasukkan dalam ini rumusan ini. Nah, di sini dimasukkan. Jadi Q sama dengan Q1 kali K kali lagi faktor pemuatan. Jadi tergantung dari jenis materialnya. Silakan. Sekarang kita melihat cycle time dari loader. Cycle time-nya rumusnya seperti ini. Kalau ini tergantung dari bentuk ininya ya, bentuk posisi dari alat ya. Jadi posisi alat tuh kalau dozer itu seperti ini. Nah ini, apakah dia geraknya seperti ini, atau geraknya seperti ini, atau geraknya seperti ini. Nah, ini load and carry ya. Jadi kalau truknya di sini, apakah truknya di sini atau maju mundur aja. Ini membentuk V ya, ini maju mundur, load and carry. Ini bentuk V, ini bentuk sudut ya, sudut tegak lurus ya. Ini materialnya diambil,
di ini jalan muat, balik lagi gini ya. Kalau ini ambil muat, balik lagi ya gitu-gitu. Kalau ini maju mundur itu load and carry. Jadi ini dia cycle time-nya beda-beda. Kalau yang V tadi, nah ini dia cycle time. Kalau yang load and carry ini, kalau yang tegak lurus tadi ini, nah, ini ada variabel masing-masing. Ini ada D, F, R, Z. Ini tergantung dari berapa jaraknya. D itu, F itu kecepatannya dia maju, R ini kecepatan mundur, ini waktu yang hilang ya, untuk tukar gigi atau waktu tambahan lah, karena tukar gigi atau di situ ya. Oke, di sini kalau yang V-shape ya, V-shape loading dan cross loading ya. V-shape loading yang ini cross loading yang ini load and carry loading. Itu katanya F dan R nya biasanya 0,8 dari kecepatan maksimum kalau dia top flow ya. Top flow itu maksudnya tidak pakai tidak ada gandengan ya. Load and carry kalau dia D-nya 50, F dan R-nya kira-kira segini 10 sampai 15. Kalau 50 sampai 100, F dan R-nya kira-kira 10 sampai 20. Kalau D-nya lebih besar dari 100 meter, F dan R-nya ini. Tapi ini perlu disurvei. Jadi lebih jelas ya. Ini F dan R ini juga perlu disurvei di lapangan, berapa kecepatan maju dan berapa kecepatan mundur. Sini ada nilai fixed time. Sini waktu yang diperlukan untuk ganti positioning, memuat ya, berputar dan lain-lain. Jadi di sini nilai fixed time ini biasanya kalau dia langsung ya, direct rate, ini kalau phase loading ini 0,2 menit. Ini kalau cross loading 0,35. Ini untuk yang nilai Z ya. Top flow ini deh. Kalau hidrolik, sistem hidrolik, nah ini deh. Jadi ilustrasinya ini seperti ini. Gitu ya. Oke. Sekarang trek eskavator. Eskavator atau disebut juga backhoe ya. Atau kalau orang lapang bilang beko ya. Eskavator adalah yang digunakan untuk menggali tanah dan memuat material ke dalam truk. Kapasitas produksi eskavator, ini rumusnya. Jadi Q kecil tetap produksi per siklusnya berapa, efisiensi kerja dan cycle time-nya. Sini produksi per siklusnya juga Q1 kali K. Sedangkan K ini faktor bucket, ini tergantung dari jenis materialnya, faktor bucket ini ya. Sudah itu waktu siklusnya biasanya ada escaping time, swing time ya, memutar dalam keadaan loading, dumping ini memuat, dan swing time dalam keadaan kosong, memutar. Sini cycle time-nya ini biasanya siklus standar ini dikali faktor konversi, dimana siklus waktu standar itu misalnya pada tabel ini, misalnya kalau swingnya tergantung sudutnya 45 sampai 90, ini 90 sampai 140, hampir setengah lingkaran ya. Ini seperempat lingkaran sampai setengah lingkaran. Ya, ini sampai seperempat lingkaran, nih seperempat sampai setengah lingkaran. Nah, ini PC ini horsepower-nya ya. Ini nilai waktu standar biasanya seperti ini, tapi perlu juga disurvei ya.
berapa waktu untuk siklus standarnya, berapa ininya, cycle time. Ini faktor konversinya. Jadi kalau misalnya kedalaman galian ya, kalau lebih kecil dari 40% biasanya ini mudah. Kalau dia materialnya mudah, kalau sulit, nah ini nilai faktor konversi. Ini kalau kedalamannya, ini maksudnya kondisi penggalian, kedalaman galian dibagi kedalaman galian maksimum, ini 40 sampai 75% misalnya. Kalau dia kondisinya normal berarti 1 faktor konversinya. Ini seperti ini. Jadi dengan dapatnya nilai faktor konversi ini, kita masukkan ke sini. Setelah kita hitung cycle time, dikalikan dengan faktor konversi, dapat cycle time yang realistis. Nah, masukkan ke rumus ini. Nah, ini. Sebelumnya tadi ini udah kita hitung kapasitas bucketnya berapa dalam kondisi menunjung. Ini dikali K faktor bucket. Jadi itulah kapasitas produksi dari alat yang kita ini tadi trek eskavator atau eskavator ya, atau backhoe. Ini wheel loader, tergantung dari bentuk posisi cycle time-nya, dan dihitung kapasitas bucketnya. Ini wheel loader, dan ini bulldozer ya. Kalau ini mengerjakan di hutan, nebang kayu-kayuan, nah ini dia rumusnya. Kalau dia produksi biasa saja ya, untuk menggosok tanah ya, seperti ini rumusnya. Nah, ini ada faktor blade-nya seperti itu. Faktor blade-nya untuk yang bulldozer. Jadi sudah kita kenalkan bulldozer, eskavator, dan wheel loader. Untuk pertemuan ini sampai di sini dulu. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.